Shalom, baiklah saya akan memaparkan materi saya yang diberikan judul Konsep Dasar Belajar dan Teori Pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Belajar yang didasari ataupun tidak, sederhana ataupun kompleks, belajar sendiri maupun dengan bantuan guru. Belajar dari buku atau dari media elektronika. Belajar tersebut dapat dipandang dari dua aspek, yaitu dari siswa dan dari guru. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan lain-lain. Lalu kita masuk dalam faktor pendukung dalam belajar. Yang pertama ialah faktor pendukung dalam belajar. Yang pertama itu ialah adanya dorongan, rasa ingin tahu. Yang mana rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru sehingga akan memperbanyak ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dalam kegiatan belajar. Yang kedua ialah adanya keinginan untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai tuntunan zaman dan lingkungan sekitarnya. Yaitu tidak dapat kita pungkiri saat ini bahwa proses belajar saat ini sudah menggunakan media teknologi. Dan dengan begitu, peserta didik juga diharuskan agar dapat menggunakan media pembelajaran tersebut. Kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya. Setelah peserta mengetahui dari apa yang telah dipelajarinya, nantinya itu peserta didik haruslah terus menggali dan mempelajari agar pengetahuan yang dia miliki semakin baik. Yang keempat, agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik akan berdampak baik pada motivasi dan keinginan belajar peserta didik. Karena secara tidak langsung, lingkungan akan membentuk karakter peserta didik ke arah yang baik, yang nantinya akan mendorong peserta didik untuk terus belajar. Yang kelima, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kita tahu bahwa seseorang yang akan termotivasi dan semangat melakukan pekerjaannya jika ada sesuatu yang dia inginkan. Begitu juga dengan peserta didik, dia akan termotivasi untuk belajar agar dapat mencapai impian yang dia cita-citakan. Saat ini kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama itu faktor dalam diri individu seorang peserta didik. Kita masuk di bagian yang pertama itu ada aspek jasmania, mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Kondisi fisik menyangkut pula kelengkapan dan kesehatan indera, diantaranya indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua itu ialah aspek psikis atau rohania, yang mana mencakup kondisi kesehatan psikis, kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan konatif individu. Seseorang yang sehat rohaninya adalah orang yang terbebas dari tekanan-tekanan batin yang mendalam atau gangguan-gangguan perasaan, kebiasaan buruk yang mengganggu atau frustasi, konflik-konflik psikis. Jika seseorang yang sehat rohaninya akan merasakan kebahagiaan. Itu yang C, kondisi intelektual, mencakup tingkat kecerdasan peserta didik, bakat-bakat, baik bakat sekolah maupun pekerjaan, dan penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang bagian keempat yaitu yang D, kondisi sosial, mencakup hubungan peserta didik dengan orang lain, baik gurunya, temannya, orang tuanya, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kita masuk ke dalam faktor
lingkungan. Di sini faktor lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Merupakan hubungan antar anggota keluarga. Keluarga memegang peran penting dalam belajar, seperti hubungan yang akrab, dekat, penuh rasa sayang, menyayangi, saling mempercayai, saling membantu, saling tenggang rasa, dan saling pengertian. Dengan begini, keluarga menjadi fondasi utama dalam memotivasi belajar peserta didik dan akan membentuk kepribadian peserta didik lebih baik jika keluarga menjadi fondasi yang kuat di dalamnya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Dalam hal ini meliputi lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, dan media belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Pengaruh positif akan muncul dengan sendirinya jika lingkungan masyarakat warganya memiliki pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di dalamnya. Sekarang kita masuk ke dalam teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama teori belajar behavioristik, yang mana menurut teori behavioristik dalam proses belajar mengajar yang terpenting ialah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Yang berikutnya ialah teori belajar kognitif. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang biasa diamati. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Berikutnya kita masuk kepada teori belajar humanistik, yang mana teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Yang berikutnya kita masuk pada teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan yang akan terus bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar konstruktivisme membebaskan pembelajar untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan pengalaman. Demikian materi penjelasan saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.